Pandi. Bannya nggak kempes nih. Sudah bisa Pandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Makmin, wabil khusus Brian Wira Baswara yang insyaallah akan melaksanakan thalabul ilmi, akan mendapatkan sesuatu yang diharap-harapkan, dan kita yang hadir di tempat ini sama-sama mendoakan mudah-mudahan perjalanan thalabul ilminya diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada setiap manusia itu ada yang senang berbuat baik, ada yang senang berbuat buruk. Jadi kalau kita ini melihat keburukan yang ada pada orang lain, sudah tentu itu sebetulnya wajar-wajar saja. Tetapi ketika kita melihat kebaikan pada orang lain, dalam satu hadis dikatakan, kalau kita melihat orang lain dan orang itu ada kebaikannya, maka pindahkan kebaikan itu kepada kita. Kalau tidak mungkin, berarti kita harus bertaubat dan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan nanti hasilnya sama atau besar. Tapi sebaliknya ketika kita melihat keburukan, paling tidak kita berusaha menghindarinya, membencinya. Dan sebetulnya kalaupun kita melihat keburukan, bagaimana kita bisa mencegahnya. Jadi kebaikan dan keburukan itu tidak akan pernah selesai. Tanazul baqa, selalu perang. Ya, tidak ada kebaikan yang akan hilang. Dan keburukan juga sebetulnya seperti tidak hilang. Walaupun kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Tapi kebatilan hilang tidak otomatis. Kalau kebatilan terus berkembang, bertambah, tapi para pejuang kebenaran tidak bergerak, justru yang muncul, yang terus naik adalah kebatilan. Maka Rasul menyatakan, Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna minan nasi nasan mafakibun lil khair wa maghaliqun lisyar, wa inna minan nasi nasan mafatul lisyar wa maghaliqun lil khair, fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadayhi, wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarr ala yadayhi. Sesungguhnya dari sebagian manusia itu ada manusia yang memang dia selalu membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Mudah-mudahan kita ini yang hadir wabil khusus di tempat ini, inilah orang-orang yang selalu membuka pintu-pintu kebaikan dan sekaligus pintu-pintu keburukan ditutup dengan
dengan sekuat-kuatnya. Tapi ternyata juga wa inna minan nas nasan mafatihu yusra wa maghaliqu lil khair. Tapi ternyata dari sebagian manusia juga ada yang selalu membuka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Jadi dua model manusia ini terus bergerak, terus berusaha untuk menunjukkan keburukan-keburukannya supaya lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi pejuang kebaikan juga begitu, berusaha untuk menjadikan kebaikan-kebaikan bisa mengalahkan keburukan. Fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadayhi. Maka berbahagialah yang Allah sudah jadikan dirinya itu adalah orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup rapat pintu-pintu keburukan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya perjalanan kita hadir ke masjid, hadir ke majlis taklim, hadir ke tempat-tempat yang baik, memang Allah sudah jadikan kita orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Amin ya robbal alamin. Tapi sebaliknya, wa wailun liman ja'alallahu mafatihah syar'a ala yadayhi. Celaka orang yang memang Allah jadikan pada dirinya adalah membuka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Jadi memang betul ada ya, ada orang yang berusaha menutup pintu kebaikan, ada orang yang berusaha adalah membuka pintu kejahatan. Makanya jangan sampai ketika seseorang melakukan keburukan, bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya memang harus terus mengingatkannya. Sudah tentu orang-orang yang melakukan keburukan perlu diingatkan dengan cara-cara yang cantik, dengan cara-cara yang baik, dengan qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Cuma kalau sudah keseringan ya, sudah keseringan si pembuka keburukan ini nggak mau juga berubah, bisa jadi akhirnya muncullah kalimat-kalimat yang sangat mengerikan. Bisa jadi bajingan dan lain sebagainya. Itu kalimat-kalimat memang bisa jadi sudah terlalu kasar, tapi akhirnya ya pada sebagian orang memang tidak cukup dengan kelembutannya. Ya, pada sebagian orang. Makanya andaikan itu terjadi kepada kita, mestinya alhamdulillah saya sudah diingetin. Betul begitu? Iya. Alhamdulillah pengambek. Nah, ini adalah bagian yang harus kita pahami. Manusia itu tidak luput dari salah. Kalau dia mengaku manusia. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini menjadi kewajiban kita, bahwa setiap diri kita punya kewajiban memerintahkan kepada yang baik, mengajak kepada yang baik, dan mencegah kepada yang munkar. Pertanyaannya, mengajak kepada kebaikan dengan mencegah kemungkaran, resikonya gedean mana? Mencegah kemungkaran ya. Kalau resikonya lebih gede berarti pahalanya
lebih besar juga. Ya, jangan resikonya kecil, pahalanya pengen gede, nggak ada. Ya, bahwa kesulitan itu adalah akan menambah pahalanya. Makanya sholat subuh itu berat apa ringan? Berat. Berat bagi yang kagak demen. Ya. Tapi bagi antum insya Allah sholat subuh itu udah menjadi kenikmatan tersendiri. Walaupun faktanya memang sholat itu berat. Makanya pahalanya orang yang sholat subuh berjamaah ya, berjamaahnya di masjid, tapi awas, jangan dipahami lain lagi. Sholat subuh berjamaahnya di masjid itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Kenapa begitu besar pahalanya? Karena memang amalnya juga berat. Ya, kalau orang belum mengetahui itu, makanya dia tidur. Tapi kalau dia sudah mengetahui dahsyatnya pahala yang kita dapatkan ketika sholat subuh berjamaah, mereka akan datang menuju masjid walaupun sambil merangkak. Alhamdulillah yang sudah menikmati subuh berjamaah di masjid yang begitu kita merasakan kenikmatannya, maka mudah-mudahan itu bagian dari bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pahami di sana ada keburukan dan ada pejuang keburukan. Naudzubillah min. Di sana ada kebaikan dan ada pejuang kebaikan. Nah, sudah tentu antara pejuang kebaikan dengan keburukan ini tidak akan pernah selesai. Selesainya kalau sudah mati. Maka tuba, bahagialah liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadayhi. Berbahagialah yang memang Allah sudah jadikan orang itu menjadi pejuang kebaikan. Dan celaka orang yang Allah jadikan dia adalah sebagai pejuang keburukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika keburukan terus berkembang, keburukan terus menyebar, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Innallaha ta'ala la yu'adzibul 'amata bi'amalin khassati, walakin idza dhaharat al-ma'asi falam yunkiru faqad istahaqqal qaumu jami'an al-'uqubah. Kata Umar bin Abdul Aziz, Allah Ta'ala tidak mengadab seluruhnya ketika amalan keburukan itu dilakukan oleh orang tertentu. Tidak diadab semuanya. Cuma kalau keburukan itu sedang merajalela, maksiat begitu jelas, tapi kita juga mengokehkan. Dulu amat bagusan gua itu mah. Oh. Ya. Kita tidak peduli dari keburukan itu, seolah-olah keburukan berjalan itu adalah sesuatu yang biasa saja. Itu bukan urusan saya itu. Itu urusan presiden, urusan polisi, urusan jaksa. Ketika ada keburukan di sekitar kita, minimal kita membencinya. Ya. Minimal kita membencinya, tidak menyukainya. Ya paling tidak di share dikit lah, ini yang ini jangan ikutin nih. Ya. Jadi sesuatu yang buruk paling tidak hati kita menolak. Memang belum bisa menghilangkannya, tapi hati ini sebetulnya sudah gerak. Ya, sudah ingin. Cuma keterbatasan kemampuan dan keterbatasan lainnya, maka hatinya harus menolak.
kalau dia tidak menolak, faqad istahaqqal qaum jami'al uqubah, maka akhirnya yang diberikan hukuman semuanya, bukan hanya yang melakukan maksiat saja. Ya makanya ada keburukan, kalaupun kita tidak bisa ngomong, ya tidak bisa membasmi, hati kita menolak. Makanya kan ketika kemungkaran itu terjadi, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Ketika ada kemungkaran, maka kemungkaran itu harus dicegah. Siapa yang harus mencegahnya? Bagi yang punya tangan, artinya bagi yang punya kekuatan, bagi yang punya power, dia harus menggunakan itu. Makanya ciri-ciri akhir zaman ini adalah hukum dijual belikan. Ya, ciri-ciri akhir zaman itu hukum dijual belikan. Ya, mestinya ketika ada orang yang mau dihukum mati, kita ingat mati. Mestinya, ya, ada orang mau dihukum mati ini, hakim mau melihat dihukum mati ini, mestinya dia ingat mati. Ini mah ingat duitnya, ini berapa di duitnya? Iya, ya. Mestinya dia ingat mati, ya Allah. Makanya kita ini kadang-kadang manusia ada susah ingat mati. Apalagi yang matinya udah tua. Berapa yang meninggal? 85. Oh, kantor. Yang baru 40 itu udah 2 hari. Jadi kematian yang terjadi pada setiap orang itu menjadi pelajaran. Maka keburukan, ya, ini menjadi bagian yang ada pada diri kita. Minimal hati kita menolaknya. Cuma kalau baru hatinya menolaknya nih, lama-lama berubah. Wanipiro berubah. Maka tadi kekuatan yang ada pada seseorang ketika melihat kemungkaran itu sebetulnya pemberian Allah. Ya, yang dijadikan oleh Allah polisi, yang dijadikan oleh Allah tentara, yang dijadikan oleh Allah jaksa, hakim, itu sebetulnya pemberian siapa? Pemberian Allah. Dan dia punya amanah. Dan dia berhadapan dengan kedoliman. Maka dialah yang bergerak. Dialah yang membasmi kedoliman tersebut. Itu disebut dengan biyadihi, dengan punya kekuatan. Yang kedua, fa'ilam yasati, karena memang gak punya kekuatan, gak punya power dan lain sebagainya. Fa'ilam yasati fabilisani, berani bicara. Siapa yang berani bicara? Orang-orang yang punya kemampuan untuk berbicara. Orang-orang yang memahami masalah harus berbicara. Jangan diam saja. Ya, ingatkan dengan apanya? Dengan lisannya. Tapi ngomong juga ngeri juga ya. Bahaya nih. Masuk penjara nih urusannya. Tapi itulah resiko. Ya, ketika seseorang memang harus mengatakan apa yang menjadi keburukan yang didapatkannya, dia bicara. Kalau semua diam, keburukan berjalan terus gak? Berjalan terus, aman. Seolah-olah setuju. Ya, seolah-olah setuju. Ya, makanya ada medsos, ya,
Bagaimana? Sudah tentu dengan bahasa, ya, dengan bahasa yang tidak melanggar aturan duniawi. Ini memang menjadi pemikiran kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mencegah kemungkaran itu bagian dari kewajiban kita juga. Kewajiban setiap diri manusia yang beriman. Karena nanti ada bedanya antara orang munafik dan orang mukmin. Di situ perbedaannya nanti. Kalau dia adalah orang mukmin, dia akan berusaha menjadikan keimanannya itu untuk mencegah kemungkaran dan memerintahkan kebaikan. Maka mudah-mudahan ini yang ngajak pengajian setiap bulan, mengajak pengajian setiap subuh, mengajak pengajian pada waktu-waktu tertentu, itu bagian dari al-amiru bil ma'ruf. Ini pertanyaannya yang nggak ngaji diapain? Nah, ya kita sih asik, alhamdulillah ngaji ya, alhamdulillah. Tapi saudara kita yang nggak ngaji dibiarin aja. Nah, gimana caranya? Ya, karena bagaimanapun itu punya kewajiban, kita jangan terlalu aman, terlalu asyik bahwa kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ikut ta'lim, sedangkan yang lain yang gak kelihatan, bahkan mungkin jarang kelihatan, ya biarin aja. Kajian saudara guru bukan dia. Tidak. Kita punya minimal ada satu perasaan pada kita untuk mengajaknya, untuk mengingatkannya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ketika kita mengajak kebaikan, lalu kebaikan itu dilakukan oleh orang itu seperti kita yang melakukannya. Ini yang punya ide taklim seperti ini, keliling ini, masya Allah pahalanya banyak. Amin. Ya, para pengurus mengajak untuk mengajak kebaikan, dan sudah tentu keadaan seperti ini namanya sunnah hasanah. Ini adalah kebiasaan yang baik. Nanti sudah diikuti nih oleh bocah-bocah. Kita kan ada 2 bocah. Ya, nanti kita ini pada mati. Iya. Nah, mereka nanti akan mengikuti, melanjutkan. Ya, yang mau ke Perancis sudah ke Perancis saja dulu dah. Ntar pulangnya baru pengajian dilanjutkan. Ya. Jadi apalagi di Perancis belum ada pengajian juga. Alhamdulillah. Iya. Jadi memang harus ada pada tiap diri kita sebagaimana perintah Allah dan Rasul tadi. Ya'muru bil ma'ruf, mengajak kebaikan, memerintahkan kebaikan. Dan kalau sudah terus kita berpikir seperti itu, kebaikan demi kebaikan akan menjadi bagian dari hidup kita. Dan insya Allah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Memang harus ada kesungguhan kita untuk melakukan jalan-jalan yang Allah perintahkan. Harus ada kesungguhan. Dan memang bisa jadi ada rintangannya, ada cobaannya dan lain sebagainya. Tapi kalau ada kesungguhan kita, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulan, akan diberikan bimbingan dari berbagai macam jalan. Akhirnya ketemu kebaikan itu. Ya, awal-awalnya bisa jadi memang mengalami kesulitan. Awal-awalnya bisa jadi mendapatkan rintangan dan lain sebagainya. Tapi kalau terus kita melakukannya, terus kita tidak mundur untuk
melakukan kebaikan, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan jalan dari berbagai macam jalan. Cuma kita kadang-kadang mau melakukan kebaikan ini kadang-kadang cepat putus asa. Apalagi berhadapan dengan tadi tuh, ya, takut ditangkap dan lain sebagainya. Udahlah, daripada gue masuk penjara, nggak usah aja dah. Itu pola, ya, pola yang ada. Maka dikatakan, Anallah Ta'ala auha ila Yusha ibnu Nun alaihissalam, inni muhlikun min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim wasitina alfan min syararihim. Faqala ya Rabb, haula'il asrar fama balul akhyar? Qala innahum lam yaghdabu li ghadabi wa akaluhum wa syaribuhum. Dikatakan Allah memberikan wahyu, dikatakan kepadanya, aku akan menghancurkan dari kaum kamu arba'ina alfan, 40.000 orang-orang baik dan 60.000 orang-orang jahat. Lalu dijawab, ya Rabb, haula'il asrar. Ya, kalau namanya penjahat silahkan dihancurkan, silahkan saja. Namanya juga penjahat, itu hak Engkau ya Allah, silahkan dihancurkan. Tapi ini kenapa orang-orang baik juga sama, dihancurkan juga, diberikan musibah juga oleh Engkau ya Allah? Kenapa sebabnya? Diam. Jadi ada orang jahat, ada orang buruk. Ternyata orang yang melakukan kejahatan juga Allah adab. Orang yang diam saja dan dia baik-baik orangnya, tapi tetap juga diadab oleh Allah. Kenapa demikian ya Allah? Innahum lam yaghdabu li ghadabi. Karena mereka nggak pernah ada hawa marah terhadap orang yang melakukan maksiat. Biasa aja, tenang saja, merasa dirinya aman. Tidak ada perasaan, ya Allah, gemes kira-kira gitu, greget. Ya, justru yang ada ya tadi, kita tidak menganggap keburukan itu sesuatu yang mengganggu kita. Kita menganggap keburukan yang terjadi itu seolah-olah resikonya tidak akan pernah kena kepada kita. Maka ketika itu menjadi sikap kita, innahum lam yaghdabu li ghadabi. Yang lebih hebat lagi, ikut makan bareng-bareng sama mereka. Amin. Ya Allah. Ya, gua diajak makan sih, rezeki ini mah. Ikut makan bersama orang-orang yang melakukan maksiat. Ikut minum bersama mereka dengan kesenangannya. Nah, emang ada model begitu ada? Ya. Orang sebetulnya banyak melakukan maksiat dan kita sama sekali tidak merasa benci kepada orang itu. Sudah tentu benci kepada amaliyahnya, kepada perbuatannya. Sama sekali tidak ada perasaan, bahkan dianggap biasa saja. Begitu diundang makan, wah kesempatan, rezeki ya. Nah, ketika itu terjadi, maka akhirnya tadi penyebab mereka itu tetap diadab oleh Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang baik. Apa sebab utamanya? Lam yaghdabu li ghadabi. Allah sebetulnya marah, cuma marah Allah kan bisa ditahan semua. Ya kan? Allah itu begitu sabar menunggu ahlul maksiat. Allah begitu sabar menunggu kembalinya ahlul maksiat. Tapi kita perasaan untuk marah kepada orang yang melakukan keburukan tadi sama sekali nggak ada.
Allah marah, marahnya bisa ditahan. Kita marah, cuma marah kita juga nggak berani marah kan? Resikonya berat. Tapi perasaan untuk marah, membenci kepada yang melakukan keburukan sama sekali tidak ada. Bahkan tadi begitu diajak makan, oke lah kalau begitu. Diajak minum, apalah. Inilah yang menyebabkan hukuman diberikan juga kepada mereka yang karena mereka walaupun baik-baik tapi tidak menjadikan nilai kebaikannya itu tidak ada pada mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain dikatakan kaitannya dengan penilaian tadi, wa ammal ladzi ya'muru bil munkar wa yanha 'anil ma'ruf fa huwa miftahul lisan. Jadi orang yang memerintahkan kemungkaran dan mencegah hal yang baik, itu dia namanya pejuang-pejuang keburukan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana ada penjahat, orang melakukan maksiat, yakin masih ada yang ahli kebaikan. Cari dia, temui dia, jadikan dia sahabat, jadikan dia orang-orang yang bisa memberikan kebaikan di dunia dan bisa memberikan harapan ketika nanti kita meninggalkan dunia. Amin. Saya sampaikan begini Pak, kan sebetulnya urusan hidup ini bukan urusan seperti sekarang ini. Kalau sekarang kita masih hidup, masih segar, masih sehat, ya, kurang pahala, ya banyakin sedekah. Kurang pahala, banyakin baca Quran. Kurang pahala, banyakin sholat sunnah. Kalau masih hidup ini, kita bisa merubah kita. Kita masih bergerak, bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Merasa banyak dosa, tinggalkan dosa dan kita banyak beristighfar. Makanya kan, jangan sampai panggilan Allah Subhanahu wa taala kita tidak jawab. Kata Abu Bakar Siddiq, man ajaballaha ta'ala dahabat minhu as-sayyi'at wa nala minhu al-khairat. Siapa yang menjawab panggilan Allah, maka akan pergi darinya keburukan-keburukan, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi permasalahan kita ini kan sebetulnya soal yang ngajak aja, yang manggil siapa. Ya, kalau yang manggil itu Allah dan Rasul, kita menjawabnya, kebaikan pergi dari kita. Ya, enggak, keburukan pergi dari kita, tapi kebaikan akan datang kepada kita. Ini yang ngajak, siapa aja yang ngajak diikuti. Ya, subuh-subuh suruh bangun, kata mata tidur aja dia tidur. Tidak buru-buru bangun. Ajakan-ajakan yang ada pada kita itu harus dipastikan hanya ajakan Allah dan Rasul. Makanya kalau ajakan Allah dan Rasul jangan suka ditolak. Cuma memang masih bisa nolak nggak kita? Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, santai aja dah. Masih bisa nolak kan? Bisa nggak? Bisa. Tapi nanti ada ajakan yang tidak bisa ditolak oleh kita. Ajakan siapa? Ajakan malaikat maut. Ya, kalau berani nolak, tolak tuh. Ya. Jadi memang kita jangan membiasakan menolak, tidak bersegera ketika ajakan Allah dan Rasul itu disampaikan kepada kita. Karena akhirnya kita akan ketemu dengan ajakan kita sama sekali tidak bisa menolak. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan ajakan Allah dan Rasul,
Sami'na Wa wa ata'na. Ya. Waktu itu ketika malaikat nyampe, gimana? Udah siap mati? Siap. Cuy. Karena kita tidak terbiasa menolak ajakan-ajakan Yang kebaikan. ya. Itu gambarannya ya. Makanya termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini suasana yang harus kita ciptakan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak kalau keluar dari rumah mau ke masjid, tengok kanan kiri rumah orang itu. Orang itu ada di rumah apa enggak? Kalau ada, kenapa dia nggak ke masjid? Ya, apalagi kalau subuh, ya kelihatannya masih ada, tapi masih tidur. Doakan Pak. Doakan. Kalau perlu berani ngetok rumahnya. Halo, rumahnya diketok. Enggak. Insya Allah enggak. Ya, makanya kita posisinya pada nomor 3 aja sudah. Ya, nomor 1 kekuatan enggak ada, nomor 2 ngomong juga enggak berani, gitu kan? Nomor 3 dengan doa. Walaupun ini adaful iman. Ini imannya iman recehan. Ya, imannya lemah. Tapi iman lemah ini juga nggak dipakai, berarti bangkrut berarti. Naudzubillah min dzalik. Jadi jadikan apa yang kita lakukan, kemudian orang lain tidak bisa melakukan, paling tidak dengan doa. Kalau ngajak nggak berani, kalau ngetok pintu nggak berani, paling tidak dengan doa. Ya Allah, si fulan tetangga saya, alhamdulillah Engkau bimbing saya ya Allah untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Tapi ini tetangga saya si fulan, kalau perlu sebutkan namanya, ya sampai ujung, sampai keluar klaster itu berapa orang itu kalau ada, sebutkan. Ya Allah, bimbinglah mereka. Ya, karena mereka tidak ada yang bisa membimbing kecuali hanya Engkau ya Allah. Sebagaimana Engkau sudah membimbing saya, alhamdulillah bisa berangkat ke masjid. Al-Fatihah. Amin. Itu pahalanya Masya Allah. Ya, jadi kita tidak boleh merasa aman. Ya, tidak boleh merasa aman ketika kita bisa melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang kita lakukan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kita ngajak enggak, ngomong enggak, doa juga enggak lagi. Karena memang ada risiko itu. Kalau bahasa di kampung saya kan kalau diajak, iya kita berangkat ke majlis taklim nanti, beda duluan dah sama, masih bagus, masih enak duluan. Ya, masih ada responnya, rada enak. Yuk kita datang ke pengajian tuh, ya baru doa itu kayak ustaz itu nggak ada dua lagi. Nah, mulai nyelekit sedikit tadi. Ya, ya sudahlah, kalau tidak sanggup menghadapi omongan seperti itu, kita bersikap dengan doa. Dan sebetulnya ketika terus kita mendoakan orang lain, hati kita semakin kuat dengan doa-doa kita. Termasuk nih, ya, ini saya tidak tahu, mudah-mudahan ini menjadi bagian saya. Saya ini punya anak, tapi anak saya tidak di rumah dengan saya. Yang satu di Bali, yang satu di Malang. Jadi kalau saya ke masjid Pak, saya nggak tahu anak saya ke masjid apa enggak itu. Ya, saya cuma bisa ngomong aja sama Allah, ya Allah, putra saya si fulan di sana. Ya, bimbinglah mereka supaya mereka menjawab panggilanmu ya Allah. Jangan biarin aja udah gede, berdewasa. Kita ini kadang-kadang lemah dari mengajak walaupun hanya berdoa. Lemah kita, dianggap biasa saja. Saya keluar dari rumah mau ke masjid, ya Allah, anak saya si fulan tersebut. Ya, bahkan bukan anak saya saja, bagian orang yang saya kenal, termasuk orang yang biasa duduk di majlis saya, ya Allah, bimbing mereka untuk menjawab panggilan ini ya Allah, sebagaimana Engkau sudah membimbing saya ini. Al-Fatihah. Saya baca.
Bapak mau punya pemimpin yang benar kan? Pernah berdoa nggak? Saya sebenarnya mau nyalon presiden nih Pak. Ya, cuma karena Anies nyalon saya mundur aja. Karena saya pasti kalah sama dia. Karena saya mundur aja nggak jadi. Iya, tadinya saya mau nyalon. Gimana nih caranya? Anies maju dia. Udah saya nggak jadi. Pasti saya kalah saya. Kebaikan itu kalau sudah kita lakukan jangan dipegangin aja, bagikan sama yang lain. Bagaimana cara membaginya? Minimal dengan doa. Ya Allah, alhamdulillah, saya ringankan kaki ini ya Allah datang ke masjid, tapi saudara saya, tetangga saya dan Cipura sebutkan itu. Karena doa justru yang dari jauh itu lebih dahsyat. Ya, ada istilah doa ul ghaib, doa yang dilakukan oleh seseorang yang didoakan tidak tahu, itu lebih dahsyat. Ya, jadi kalau ada anggota dewan, calon dewan nih, Pak doakan ya saya biar jadi anggota dewan, lalu didoakan, ya itu mah habis dikasih pulus sama dikasih kaos, berarti kagak jelas arahnya itu mah. Tapi kalau orang mendoakan, ya Allah, jadikanlah negeri ini pemimpin yang soleh, si fulan kita sebutkan misalnya, jangan nyebutnya, ya bisa ya. Kita ini sebetulnya kan makanya doa disebut, doa itu silahul mukminin, doa itu senjata. Yang terakhir, yang terakhir, ketika Rasulullah dalam perang Badar, pasukan Muslim itu kalau tidak salah 313, pasukan kafir Quraisy 1000. Logikanya mana yang menang? Yang 1000. Karena ketika perang Uhud itu pasukan Muslim banyak atau sedikit? Banyak, tapi kalah. Maka ketika perang Badar sebut saja panik. Dulu banyak saja kita kalah, apalagi sekarang sedih. Sampai Rasulullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira doanya begini, kalau saya pahami doanya begini, ya Allah, andaikan engkau kalahkan perang ini, tidak akan ada yang menyembah engkau di bumi ini. Sampai begitu. Ya, iya. Karena memang bandingan antara 313 sama 1000 rasanya kecil menang. Ya, sepertiga. Karena ketika banyak saja dalam perang Uhud kalah. Ini sekarang kita mau memilih presiden ini, kita kira-kira perang apa enggak? Perang. Ya Allah, kalau engkau tidak pilih dia rasanya, misalkan contoh. Karena memang pada akhirnya doa kita ini akan lebih terasa ketika memang keadaannya sudah begitu betul-betul terjadi. Makanya tadi kan bayangkan 313 melawan 1000. Dan ternyata dalam perang itu, dalam tafsir itu dijelaskan memang Allah menurunkan malaikat. Tapi malaikat nggak ikut perang, cuma memberikan kebahagiaan saja kepada Nabi dan lainnya. Tapi ketika perang Badar ini, malaikat sendiri ikut perang karena kurang pasukannya. Nah, mudah-mudahan suara malaikat itu masuk ke perang. Ini kalau kita pahami perang ini, karena kita memang tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Duitnya banyakan ente, banyakan dia. Duit dikit juga berlagu kira-kira gitu kan. Ya sudah, kita nyerah saja. Tapi Allah Maha Kaya. Ya, sama dengan kita ini. Dalam menghadapi hidup ini seringkali kita mudah putus asa. Tapi doa kita tidak kita kuatkan. Ini gambarannya, ya. Makanya doa
doa yang kaitannya dengan al-amru bil ma'ruf ini menjadi pilihan terakhir memang. Walaupun tadi al-afur iman yang paling lemah, tapi iman yang lemah ini nggak dipakai juga, ya habis sudah. Tapi kalau iman lemah dikumpulin jadi kuat, jangan lemah tambah lemah jadi lemah. Ya, iman saya lemah dengan doa, ya, iman terus yang lain lemah tambah lemah jadi kuat, bukan tambah lemah, bukan. Si A penakut, si B penakut, kalau jalan berdua berani, bukan jadi dua-duanya takut, enggak kan? Ya, si A penakut, si B sendiri dia takut jalan. Ada temannya penakut juga, berarti tambah berani. 3 orang, 4 orang berarti berani beneran. Nah, dalam al-amr bil ma'ruf ini yang menjadi kekurangan kita, kurang kita berdoa. Kita tidak punya kekuatan, ya, kekuatan itu bisa fulus, bisa duit, ya, bisa jabatan dan lain sebagainya, ya. Keberanian dengan ngomong juga nggak berani, ya. Nah, yang ketiga, Pak, yang ketiga ini coba kita kuatkan saudara kita, tetangga kita, apalagi yang saya contohkan tadi, ya. Bagaimana supaya anak saya datang ke masjid? Masa mau ke masjid telepon lagi, ke masjid belum loh? Enggak begitu kan? Paling tidak dengan doa, ya Allah, si fulan anak saya, mantu saya, kemudian saudara saya dan lain sebagainya, secara umum. Kita doakan sama dengan kita yang dirikan, ya. Kalau bapak keluar dari rumah, tengok kanan kiri, Pak, ya. Kalau memang dia non muslim, ya Allah berikan dia hidayah. Ya, berikan dia hidayah. Kita dapat pahala enggak? Dapat, insya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, kaitannya dengan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus menjadi sikap hidup kita. Paling tidak untuk diri sendiri. Paling tidak, apalagi harus kita jadikan mengajak kebaikan kepada orang lain, mencegah kemungkaran kepada yang lain. Insya Allah sudah tentu dengan kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita ada keinginan, insya Allah Allah akan berikan jalan dengan segala cara yang Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.